Astaghfirullah. Menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu istimewa karena satu-satunya malam yang disebutkan keutamaannya oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh malam dalam satu tahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan satu surat khusus yang disebut dengan Suratul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa mengkhitab dirinya dengan dhamir mutakallim, inni. Atau terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab dirinya dengan kalimat jamanah seperti dalam ayat ini. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dengan kata kami, bukan dengan kata aku atau saya, menunjukkan ini keagungan, bukan menunjukkan Allah itu banyak, tidak, tetapi menunjukkan nun al-azamah namanya, nun yang menunjukkan keagungan. Lalu apa bedanya kalimat ini dengan inna? Ini itu sesungguhnya aku, kalau inna sesungguhnya kami. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membicarakan zatnya, maka biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut dengan kalimat ini, sesungguhnya aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Berarti kembali kepada zatnya. Tetapi kalau menggunakan kalimat inna, sesungguhnya kami, dan itu banyak dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan pekerjaan, perbuatannya yang sangat agung. Karena dia memulai dengan sesuatu yang agung menggunakan kalimat nahnu, maka kalimat setelahnya pasti Allah menjelaskan sesuatu yang lebih agung. Seperti contohnya Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Dan Al-Quran itu sesuatu yang agung. Sebagaimana dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar. Kalimat anzalna turun, ma'ruf, turun itu sesuatu yang dari atas ke bawah, itulah turun, kalimat turun. Antum turun artinya dari atas ke bawah. Berarti Al-Quran itu turun dari atas. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas. Sebagian para ulama mengatakan, apa maknanya inna anzalnahu fi lailatul qadr? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa yang hendak dijelaskan di sini? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran itu duf'atan wahidatan, sekali turun. Artinya Al-Quran itu turun 30 juz, sekali turun di malam Lailatul Qadar. Tetapi tidak sampai ke bumi, hanya sampai ke langit pertama yang disebut dengan Baitul Uzza. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari Lauhil Mahfuz Al-Quran 30 juz itu sampai ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Ini makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi malam Lailatul Qadar 30 juz turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzza. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar itu sifatnya mufarraqah. Apa maknanya mufarraqah itu? Maknanya mufarraqah itu tidak semua Al-Quran turun 30 juz. Tetapi Al-Quran itu turun angsur per angsur, ayat per ayat, selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah.
Apakah semua Al-Quran ayat per ayat itu turun di bulan Ramadan dan di Lailatul Qadar? Bukan maksudnya. Maksudnya permulaan turunnya. Bidayah nuzulihi, permulaan turunnya. Ketika Nabi SAW di usia 37 tahun, belum pun diangkat menjadi Nabi. Nabi SAW itu secara fitrah sudah tidak senang hati melihat kelakuan orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Semakin hari, semakin rusak kondisinya. Makanya setiap tahun, dalam sebulan Nabi SAW terkadang dia cari tempat untuk tafakur. Terkadang ke Mina, terkadang ke Muzdalifah. Terkadang ke tempat-tempat di sekitar Mekah. Lah ketika usia Nabi SAW usianya 40 tahun, 6 bulan sebelumnya, Nabi SAW selalu dikagetkan dengan mimpi. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari di permulaan hadis. Kalau antum baca Sahih Bukhari, pada bab pertama itu ada judulnya Bab Kaifa Bad'il Wahyi. Bagaimana turunnya wahyu. Itu bab pertama dalam Sahih Bukhari itu. Di situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, jadi 6 bulan sebelum Rasul diangkat jadi Nabi itu, Rasul selalu bermimpi dan mimpinya seperti falak subuh. Seperti falak subuh itu artinya kalau malamnya bermimpi, besoknya jadi kenyataan. Jadi selama 6 bulan itu setiap Rasul bermimpi, selalu mimpinya jadi kenyataan. Dan itu ciri-ciri Nabi SAW akan diangkat jadi Nabi. Tepat ketika usia 40 tahun. Maka Nabi SAW kemudian izin kepada Khadijah untuk tafakur di sebuah tempat yang kita kenal hari ini. Bagi antum yang pernah umrah atau haji, tahulah yang disebut dengan Ghari Hira atau Gua Hira. Disitulah Nabi SAW terakhir kali tafakur di dalam gua. Dan Gua Hira itu kan tinggi, Mekah di bawahnya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan Rasul untuk mencari gua tersebut karena Rasul akan diangkat derajatnya, baik hissi ataupun maknawi. Hissi artinya dia akan dimuliakan dari seluruh manusia yang ada di Mekah, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia, manusia dan jinnya. Secara maknawi tentu akan diangkat derajatnya, bukan hanya menjadi Nabi dan Rasul, tapi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin fid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tepat ketika Nabi SAW berada di gua itu, di sini terjadi khilaf ulama. Apakah Jibril itu menemui Nabi SAW itu di 10 akhir Ramadan? Terjadi silang pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 18 Ramadan, hari ini, malam ini, tanggal 18 Ramadan, Jibril mendatangi Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 21. Ada yang mengatakan tanggal 25, ada yang mengatakan tanggal 27. Sebagaimana ma'ruf dijelaskan dalam kitab Ulumul Quran. Artinya nuzulul Quran itu, kalau memang diambil tanggal belasan berarti bukan tanggal 17 sebenarnya, tetapi tanggal 18 atau tanggal 21 atau tanggal 25 atau tanggal 27. Tidak ada tanggal 17. Tanggal 17 itu ada peristiwa besar yang disebut dalam sejarah dengan Perang Badar. Nah, itu betul, tanggal 17 Ramadan Badar itu terjadi. Dan Allah menangkan. Tapi nuzulul Quran itu, kalau mau ngambil ya tanggal 18 atau tanggal 21 atau 25 atau 27. Tapi kita tidak peduli masalah hari. Yang jelas Al-Quran itu turun. Apakah di tanggal 18 ataukah di tanggal 21 atau 25 atau 27 atau di tanggal-tanggal ganjil, ini adalah ikhtilafil ulama. Yang ingin saya katakan bahwa penafsiran yang kedua, ketika Jibril alaihi salatu wasallam datang ke Gua Hira itu, maka tiba-tiba Nabi SAW seolah-olah sudah kenal. Kenapa? Karena sudah masuk dalam mimpi. Makanya Rasul tidak kaget. Ketika berjumpa dengan Jibril dalam bentuk manusia, maka Jibril pun memeluk Nabi SAW, kemudian membisikkan di telinganya, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Di pikiran Nabi SAW, membaca itu artinya membaca tulisan. Lah, Nabi itu Rasulul Ummi, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya spontan Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca.
Tapi Jibril terus memeluk Rasul dengan erat sekali, dan Jibril sekali lagi mengatakan Iqra ya Muhammad. Rasul juga mengulang dengan kalimat ma'a nabi qari sampai 3 kali. Sampai pada pelukan yang ketiga Rasul sampai berkeringat karena pelukannya sangat erat sekali. Kemudian Rasul tetap mengatakan ma'a nabi qari, saya tidak bisa baca. Dari sini Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat dan ayat yang pertama turun kepada Rasul. 5 ayat pertama dalam surah Alaq yang menunjukkan SK didaulatnya Rasul menjadi seorang nabi. Makanya ada istilah ulama sejarah nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi nabi dengan al-alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan Al-Mudaththir. Lah ketika Jibril ini mentalkinkan suratul Alaq, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maksudnya surah yang pertama surah Alaq 1 sampai 5 turun di malam Lailatul Qadar. Tidak dijelaskan tanggalnya. Ini menjadi khilaf para ulama ya kan. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksudnya inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Allah hendak menjelaskan sya'nul lailah, tentang keagungan malam. Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung sekali. Makanya saya katakan di mukadimah tadi, tidak ada satu malam dalam Quran yang dijelaskan keutamaannya dalam 1 tahun kecuali Lailatul Qadar. Nah, Allah hendak menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar di sini. Dengan turunnya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Dengan turunnya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Dan karena Al-Quran turun pertama kali di kota Mekah, maka Mekah menjadi mulia. Karena Al-Quran turun pertama kali kepada Rasul, maka Rasul menjadi mulia. Karena Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi mulia. Dan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan menjadi mulia. Bahkan ketika Al-Quran turun kepada umat Islam, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Itulah makna inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di sini ada kalimat Lailatul Qadri. Lailah dalam bahasa Arab itu mudhaf, Al-Qadri itu mudhaf, mudhaf ilaih. Bergantung belajar bahasa Arab tentu paham. Mudhaf dan mudhaf, mudhaf ilaih nanti. Lailatun ini mufrad. Dia jamannya layali. Artinya hanya 1 malam. Mufrad itu kan 1. Berarti 1 tahun itu hanya 1 malam saja Lailatul Qadar itu. Terjadi silang pendapat. Apakah Lailatul Qadar itu masih ada sampai hari ini? Maka sudah hilang, sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar. Ada 3 perselisihan para ulama. Yang pertama, Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Dia hanya sekali saja di zaman Nabi dan tidak ada lagi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu akan terus ada, tapi kemudian diangkat dan tidak ada lagi. Kemudian pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar itu akan terus ada dan terus ada sampai kiamat dibangkitkan. Ini 3 pendapat di antara ulama tentang Lailatul Qadar. Adapun pendapat yang pertama tentu tidak benar. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Allah menjelaskan secara umum dalam Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan. Maknanya Lailatul Qadar itu tetap ada. Ini bantahannya. Yang kedua, Lailatul Qadar itu ada di zaman Nabi dalam beberapa tahun, tetapi kemudian diangkat. Ini berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan. Jadi satu malam Nabi SAW turun Jibril memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Yang senangnya Rasul sudah tahu nih tanggalnya. Dia ingin memberitahu sahabat-sahabatnya. Berjalannya Rasul
keluar kemudian masuk ke masjid. Maksudnya dia ingin berkhutbah memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Masalahnya di masjid itu ada dua orang yatalah, bertengkar. Bahkan kemudian suaranya sampai melengking dan meninggi melebihi suara Nabi. Akhirnya Nabi SAW sibuk kemudian melerai dua orang yang sedang bertengkar ini. Saking sibuknya sampai akhirnya betul-betul kemudian Rasul mengislah keduanya. Rasul lupa mau ngasih tahu tanggalnya itu, langsung balik dia. Dari sini kata para ulama, sejak itulah Lailatul Qadar diangkat. Kenapa? Karena dosa para sahabat. Mereka sudah mengangkat suara mereka di atas suara Nabi. Ini satu pendapat. Tapi pendapat yang terakhir, wallahu alam, ini pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu tidak pernah diangkat. Lailatul Qadar itu akan tetap ada. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Bahwa setiap tahun itu Lailatul Qadar akan senantiasa ada. Akan tetapi kita tidak mengetahui tanggalnya saja. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah ditanya tentang kapan Lailatul Qadar. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kondisi atau keberadaan Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna. Kita tidak tahu yang mana satu nama Allah yang agung dalam Asmaul Husna yang kalau kita minta pasti dikabulkan, yang kalau kita berdoa pasti dijabah. Kita tidak tahu yang satu. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum, ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, macam-macam perselisihan para ulama. Tapi pendapat yang kuat, wallahu a'lam, Ismul A'zam itu yang mana satu? Lah seperti Ismul A'zam dalam Asmaul Husna, begitulah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Kita tidak tahu di tanggal 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 kah, 29 kah, wallahu a'lam. Walaupun kebanyakan para ulama ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 27. Tentu nanti kita akan sebutkan perselisihan dan dalilnya, ya, nanti di akhir. Kalau cukup waktunya ya besok. Tapi yang jelas di sini bahwa kalimat lailah itu hanya satu malam. Dari sini terjadi khilaf para ulama. Kapan dimulainya? Karena dalam surah Al-Qadar ini tidak dijelaskan awalnya, hanya dijelaskan akhirnya. Apa maksudnya tidak dijelaskan awalnya, hanya dijelaskan akhirnya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Qadar itu, min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr, itu hanya disebutkan sampai waktu fajar. Akhirnya dijelaskan Lailatul Qadar itu berakhir dengan waktu fajar. Ini akhirnya. Tapi awalnya tidak dijelaskan. Hanya disebutkan malam Lailatul Qadar. Kalimat malam ini menjadi khilaf juga. Kapan dimulai waktu malam itu? Sebagian para ulama mengatakan bahwa dimulai waktu malam itu ya ketika terbenam matahari. Masuk waktu maghrib, itulah disebut malam. Makanya kenapa Nabi SAW menyuruh anak-anak itu disuruh masuk ketika waktu maghrib kan? Karena menjelang malam. Di situ banyak setan yang bermain-main di situ, dan baru boleh dikeluarkan anak-anak itu setelah Isya. Dan itu menurut kita manusia malam itu ketika terbenam matahari. Tapi di sana ada yang berpendapat tidak, malam itu bukan dimulai di waktu maghrib, tapi malam itu dimulai di waktu asar. Mana dalilnya? Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikumul malaikat, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr. Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu menugaskan para malaikat. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari, dan berkumpulnya di dua waktu salat. Pertama salat asar, yang kedua salat fajar. Ketika Nabi SAW mengatakan ada malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari, kemudian Rasul memulai dengan kata-kata asar dan diakhiri dengan fajar, menunjukkan bahwa malam itu dimulai di waktu asar. Berarti Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar dan diakhiri di waktu fajar. Wallahu alam, saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Lailatul Qadar ini dimulai di waktu asar dan berakhir di waktu fajar. Makanya orang yang i'tikaf, orang yang hendak i'tikaf 10 akhir Ramadan, maka masuknya menjelang asar. Salat asar baru masuk ke masjid, karena itu sudah masuk waktu malam. Dari sini kita tahu bahwa kalau kita masuk di 10 akhir Ramadan, maka hati-hati, intabi, hati-hati. Kalau sudah masuk waktu asar, minimalnya 10 hari menjelang akhir Ramadan ini,
Jangan lupakan ibadah. Logikanya begini, kalau seandainya kita ingin bersedekah dan ingin bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kalau antum tidak punya uang banyak, anggaplah punya uang 10.000. Antum pecah saja 10.000 itu menjadi 1.000. Kemudian setiap hari antum ngenceleng 1.000, besoknya lagi 1.000, besoknya lagi 1.000. Tidak mungkin yang 1.000 perak itu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mustahil. Pasti ada yang 1.000 itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau seandainya yang 1.000 itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah antum berinfak setiap hari 1.000 sampai 83 tahun. Atau bahasa Quran 1.000 bulan. Subhanallah. Siapa yang bisa infak walaupun 1.000 setiap hari 83 tahun? Usia kita aja nggak sampai segitu. Menunjukkan bahwa jangan sampai lalaikan ibadah. Atau contoh lah umpamanya yang ringan. Setiap hari kita membaca surah Al-Ikhlas. Umpamanya ba'da maghrib atau ba'da tarawih. Baca saja kalau antum malas baca Quran. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Besoknya antum baca lagi. Besoknya antum baca lagi. Tidak mungkin 10 hari antum membaca surah Al-Ikhlas tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan orang yang membaca surah Al-Ikhlas itu pahalanya sepertiga Quran. Kita mendapatkan pahala setiap hari sepertiga Quran kita baca selama 83 tahun lamanya. Luar biasa. Macam mana orang yang bisa menghidupkan 2 jam, 3 jam, 4 jam, bagaimana sampai fajar? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Oh, Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dibandingkan 1.000 bulan. Karena ada sebagian ahli tafsir ketika menjelaskan asbab nuzulnya. Walaupun sebagian para ulama melemahkannya, tapi ini yang masyhur dicatat oleh ahli tafsir. Jadi ketika Nabi SAW bercerita tentang 2 orang di zaman Bani Israel. 2 orang ini selama 83 tahun tidak maksiat, ibadah saja. Jadi dia hanya tinggal di saumaahnya, di tempat ibadahnya saja. Dia keluar itu hanya buang hajat, makan, minum, balik lagi. Siapa di antara kita yang bisa melakukannya? Mustahil kita tidak bermaksiat setiap hari. Orang ini tidak bermaksiat loh, 83 tahun lamanya. Sahabat yang mendengar heran, mana ada kan itu 2 orang hidup selama 83 tahun ibadah terus tidak maksiat. Siapa yang bisa melakukannya wahai Rasul? Lah saat keheranan itulah Jibril turun memberitahu Nabi SAW, sampaikan kepada umatmu wahai Rasul, wahai Muhammad, jangan heran, karena dalam agamamu, dalam Islam ini ada 1 malam yang bisa membandingi 2 orang Bani Israel yang beribadah selama 83 tahun dan tidak maksiat. Kemudian Jibril membacakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai di sini insyaallah besok kita lanjutkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka